Baik, Bapak Ibu, sekarang tiba saatnya saya masuk kepada sesi question and answer, dan di sini saya akan minta bantuan dari rekan-rekan Komatsu Undercarriage untuk menjawab, dan saya nanti akan buat beberapa sesi. Sesi pertama saya akan bacakan dulu dari beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami, dan nanti kalau ada waktu yang cukup kami akan buka live Q&A menggunakan live chat atau live discussion yang kami bantu untuk open mic dari suara para partisipan hari ini. Oke, pertama Pak Enang, Pak Henry, dan Bapak-Bapak dari Komatsu Undercarriage Indonesia di tim kami atau di Zoom kami sudah menerima kurang lebih 13 pertanyaan yang hadir gitu ya. Tapi saya mau coba pilih beberapa pertanyaan, dan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang sekiranya nanti belum bisa terjawab, saya akan tampung dan kami akan jawab di kemudian. Oke, pertanyaan pertama datang dari Pak Jainul Abidin dari PT Albea Surabaya, Bapak dari Komatsu Undercarriage. Mohon dibantu dijelaskan apa perbedaan dari Key Activity Index, Key Performance Indicator Pilar KPI, dan KMI, Key Manufacturing Index, dan bagaimana cara PT Komatsu Undercarriage hari ini dalam menentukan targetnya. Silakan rekan-rekan dari Komatsu Undercarriage Indonesia. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yang Triwiji. kami hormati para peserta webinar kali ini. Ya, saya adalah sebelumnya General Manager dari TPM Project PT KUI. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Pak Jainul Abidin. Terima kasih, Pak. Key Management Index atau KMI adalah target company, ya target dari perusahaan yang datang dari manajemen policy tentunya. Nah, manajemen policy ya dibuat berdasarkan midterm strategy dan seterusnya. Nah, untuk mencapai key management index ini, maka seluruh pilar harus membuat key performance indicator. Jadi yang berkaitan dengan pilar-pilar yang berkontribusi terhadap key management index, mereka membuat key performance indicator-nya agar key management index atau KMI bagaimana caranya dapat tercapai. Nah, KPI ini berada di tataran departemen level. Misalnya saja di produksi itu mereka memiliki sub pilar assembly, heat treatment, machining, dan forging and dice. Salah satunya tadi Pak Enang Suryono dari forging and dice. Bagaimana caranya agar KPI di tingkat departemen ini dapat tercapai? Maka setiap subpilar atau section mereka membuat key activity indicators. Jadi deployment-nya begitu Pak Abidin. Nah, kalau key activity indicators tercapai, maka KPI juga akan tercapai. Nah, kalau setiap KPI tercapai, maka secara menyeluruh target-target company dapat tercapai. Mungkin ini yang saya bisa jawab sebelumnya. Kalau masih ada yang belum dimengerti atau belum memenuhi apa yang ingin Bapak ingin ketahui, dengan senang hati kami akan melengkapinya. Ya. Mungkin itu dulu Pak Miki. Ya, baik Pak Trilogy. Jadi kalau coba saya summary-kan, kalau kita berbicara key manufacturing berarti ini ada satu ukuran yang dikontrol di level top management gitu ya, dan kebetulan tadi yang di-sharingkan adalah bagaimana dengan cost di organisasi,
lalu diturunkan kepada KPI atau Key Performance Indicator di setiap departemennya, di mana beberapa departemen juga melekat pada pilar-pilar tertentu yang akhirnya berubah menjadi KPI pilar. Namun untuk mendukung pencapaian KPI di setiap departemen ataupun di pilarnya disokong oleh Key Activity Index, begitu ya Pak? Betul sekali. Oke, dan berarti akan berbicara controlling terhadap proses kerja terhadap si TPM atau SGA-nya itu sendiri. Iya, Baik, sedikit tambahan Pak Miki. ya Tadi Pak. Pak Jamal itu salah satu slide-nya itu menjelaskan tentang Vimosa ya. Oh, oke. Vimosa ada visi, ada misi, ada objektif, lalu ada midterm, lalu terakhir itu manajemen policy. Nah, manajemen policy itu annual per tahun. Nah, dari manajemen policy itulah kemudian diturunkan lagi ke, nah manajemen policy itu adalah KMI, ya, Key Management Index. Nah, kemudian dideploy menjadi KPI dan KAI yang pencapaiannya itu dikontrol monthly bahkan daily ya, daily activity, monthly activity, lalu quarterly, lalu semester, dan kemudian annual. Mungkin itu Pak Miki tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Trulogy atas jawabannya. Semoga menjawab kebutuhan dari Pak Zainul Abidin dari PT Albea Surabaya. Oke, masih ada pertanyaan berikutnya, teman-teman dari Komats Wonder Carriers. Ini datang dari Ibu Yuni Arumsari dari PT Seria Sewu Indonesia, Unit Feed Mill Balaraja. Ada dua pertanyaan yang diajukan, mungkin saya majukan satu persatu biar nanti tidak terlalu membingungkan. Yang pertama adalah TPM di KUI ini kan dimulai tahun 2013. Berarti sebelumnya sudah memulai ISO duluan kalau dilihat dari milestone yang disampaikan. Nah, pertanyaannya adalah berapa sumbangsih ISO terhadap implementasi TPM di organisasi dan bagaimana mendistribusikan mindset TPM ini kepada all level, apakah menggunakan tools khusus atau cara-cara khusus seperti FGD, sosialisasi yang sifatnya unik atau berbeda daripada umumnya. Silahkan rekan-rekan dari KUI. Ya, mungkin sorry. Untuk pertanyaan ini saya lagi yang menjawab, Pak Miki. Baik. Ya, terima kasih Bu Yuni Arumsari dari PT Seria Sewu Indonesia, TBK. Ya, implementasi TPM tentunya tidak merubah ISO ya. Karena ISO memiliki parameter, memiliki metodologi item check tersendiri. Nah, sumbangsi ISO itu amat besar ya untuk TPM. Sehingga TPM itu tidak mulai dari nol. Kenapa? Karena ISO, di dalam ISO itu sudah ada bisnis flow-nya. Ya, sudah ada bisnis flow yang berkaitan dengan quality, berkaitan dengan environment, dan juga safety. Nah, bagaimana cara mendistribusikan mindset atau semangat improvement dari level top to down? Ya, betul ya bahwa TPM ini itu top down. Tadi sudah dijelaskan dari Vimosa tadi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, di level company itu dibentuk TPM promotion yang organisasinya masuk dalam organisasi manajemen. Nah, TPM promotion activity organisasi inilah yang kemudian mendaratkan TPM objektif atau KPI, KMI, KPI, dan KAI tadi itu ke level paling bawah ya, sampai ke level operator. Nah, TPM juga punya kekhasan khusus
yaitu di mana top management terlibat bahkan sampai di cleaning, initial cleaning mesinnya. Jadi tadi kalau di dalam video Bapak dan Ibu lihat, beberapa direktur kami itu ikut ambil bagian dalam tagging abnormality. Ya, mereka turun langsung melihat ke setiap equipment, dibagi ke dalam seluruh factory, lalu mereka ikut tagging activity atau mengidentifikasi abnormality yang terjadi. Sehingga spirit TPM tadi itu dapat dirasakan hingga sampai level operator. Operator merasa, wah ini top manajemen bahkan terlibat langsung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang diperlukan training. Training, nah kalau dalam video tadi ada batch training ya, ada yang baju biru muda, ada yang baju merah misalnya. Nah itu in class training, tetapi juga OJT dan turun langsung ya, initial cleaning, lalu mereka mengidentifikasi abnormality, lalu mereka membuat ide improvementnya dalam bentuk small group tadi, lalu setelah itu mereka presentasi. Nah itu dilakukan untuk seluruh peserta. Ya. Di waktu Award Day, memang kami implementasi untuk 5 pilar. 5 pilar pertama. Nah, menjadi 100% itu pada waktu 8 pilar diimplementasikan. Sebelumnya memang kegiatan-kegiatan teknik metodologi improvement oleh seluruh karyawan sudah dilaksanakan lewat QCC, QCP, QC staff atau QC safety circle ya. Sebelumnya sudah. Nah, dengan metodologi TPM mereka juga melaksanakan improvement activity lewat SGA seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hendriandi dari FI Pilar. Tool khusus yang dipakai, ya, tool khusus yang dipakai itu yang paling kuat adalah daily management system, ya, briefing setiap pagi. Itu untuk memeriksa pencapaian-pencapaian harian. Pencapaian-pencapaian harian, OEE misalnya, lalu ada breakdown mesin, MTTR, MTBF, itu dikontrol per hari dalam briefing dan kemudian masing-masing leader melaporkan ke foreman dan seterusnya. Salah satu tools yang dilakukan juga adalah TPM Steering Committee Meeting, ya, yang di dalamnya setiap manajer melaporkan KAI, lalu kemudian top manajemen melihat progresnya, begitu ya. Jadi top down, tetapi dari bawah kemudian melakukan kegiatan dan resultnya itu dilaporkan lewat instrumen tadi. Nah, untuk operator supaya inisiatifnya tinggi, ya memang kami ada beberapa reward ya. Untuk setiap OPL misalnya, jadi operator setelah melaksanakan improvement di SGA, mengajarkannya kepada teman-teman satu timnya, mereka kemudian membuat one point lesson. Nah, setiap one point lesson ini kami ada rewardnya, dan one point lesson terbaik itu diumumkan ke seluruh karyawan saat monthly speech. Monthly speech itu adalah hari kerja pertama tiap bulan, di mana top manajemen menyampaikan hasil pekerjaan, hasil kegiatan company di bulan lalu, dan kemudian menyampaikan rencana di bulan mendatang. Nah, di event itulah diumumkan one point lesson terbaik, SGA terbaik, QCC terbaik,
misalnya ya. Sehingga reward ini juga menjadi bagian penting untuk menggulirkan TPM. Nah mungkin ya ini dulu. Kalau masih ada yang kurang, saya tolong tolong diingatkan Pak Miki atau mungkin Bu Ayu. Ya Baik. mungkin itu dari saya Pak Miki. Ya, baik Pak Trilogi, dan tadi beberapa statementnya juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada fitur Q&A kami. Namun masih ada satu pertanyaan dari Bu Yuni Arum yang kedua. Sebenarnya ini bukan pertanyaan yang cukup menyulitkan, tetapi cuman simple dalam konteks hari ini, apakah dalam konteks ber-SGA hari ini, apakah level operator sudah berpartisipasi 100% Pak di dalam kegiatan improvement? Iya Pak, sudah. Oke. Sudah ya. Good. Ya, nanti saya akan kunci dengan satu pertanyaan yang umum ditanyakan oleh rekan-rekan lainnya. Saya coba ambil satu pertanyaan lagi dari beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Ini datang dari Pak Riki Ahmadi dari PT Indokorsa Tbk. Ya, bagaimana linkage antara kegiatan di FI atau Focus Improvement Pillar dan Autonomous Pillar hari ini di lapangan? Mungkin bisa dibantu untuk dijawab rekan-rekan dari KUI. Saya kira mungkin Pak Henry bisa jawab ya. Saya coba jawab ya Pak Tri. Terima kasih loh Pak Tri sudah menjawab, membantu jawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Mungkin yang bisa saya coba paparkan adalah tentu saja pasti ada linkage ya Pak ya antara Focus Improvement Pillar dan Autonomous Maintenance. Jadi kami di Focus Improvement Pillar memiliki salah satu tugas yaitu untuk mengidentifikasi dan memetakan losses yang terjadi dalam operasional di perusahaan kami. Ya, dari losses tersebut kami akan komunikasikan ya, tentu saja pasti akan kami komunikasikan dengan departemen terkait atau section lain di dalam pilar, dalam hal ini autonomous maintenance. Contoh tadi yang sudah kami paparkan di materi ya, salah satunya adalah setup and adjustment. Nah, dalam proses produksi memang setup and adjustment tersebut tidak terhindarkan, dan losses yang terjadi ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Nah, kemudian atas dasar losses yang terjadi tersebut, kami komunikasikan setup and adjustment tadi ke autonomous maintenance untuk bisa di follow up. Nah, contoh yang tadi dipaparkan oleh Pak Enang dalam presentasinya adalah bagian yang sudah kami identifikasi di Six Major Losses. Jadi singkat kata, itu adalah salah satu antara Focus Improvement Pillar dan Autonomous Maintenance. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Tri. Jika ada yang bisa ditambahkan, mungkin silakan Pak. Ya, saya kira cukup juga ya. Ya, berarti losses-losses yang sudah terpetakan di FI diturunkan dalam controlling aktivitas yang nanti akan dimonitor oleh teman-teman di setiap departemen, khususnya dalam hal ini autonomous gitu ya, Pak Henry ya? Iya Pak, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Henry. Dan saya ambil satu pertanyaan, tetapi pertanyaan ini adalah gabungan dari dua penanya karena sifatnya saling berkaitan. Jadi pertanyaan ini datang dari Pak Adi Wiratno dari PT Eka Boga Inti atau Hoka-Hoka Bento. Yang kedua datang dari Pak Sigi Hendrawan dari PT URC yang ada di Cibitung. Nah, pertanyaan ini gabungannya pertama, apakah bagaimana peran dan struktur atau peran dan hubungan struktur organisasi hari ini dengan kelangsungan TPM-nya seperti apa? Dan yang kedua, apakah ada headcount khusus terkait TPM ini sendiri? Atau ada departemen khususkah untuk menghandle kegiatan TPM di KUI hari ini, Pak? Silakan. Iya, saya coba jawab ya. Nah, sorry, mungkin slide yang dipresentasikan Pak Jamal tadi boleh ditampilkan, Pak, untuk organisasi. Saya coba kembalikan kepada materinya Pak Jamal ya, yang struktur organisasi ya. Iya Pak Miki, minta tolong.
Terus nah ini slide 13 ya. Boleh diperbesar. Sudah sorry, sempat hilang. Oke. Di close dulu. Discard. Oke, kembali ke slide 13. Ya. Nah, slide 13. Oke. Ya. Ya. Nah, kalau dilihat ada di jalur top manajemen itu ada TPM sekretariat yang saat ini dipimpin oleh senior manager kami, Pak Muhyiddin. Nah, di tim TPM sekretariat sendiri ada 5 orang, ya. Ada 5 orang yang dengan latar belakang masing-masing. Tetapi memang lebih banyak dari AM dan PM, dari maintenance team dan autonomous maintenance, yang mengontrol dan mempromosikan kegiatan-kegiatan TPM di seluruh lini kerja. Lalu melakukan coaching kepada setiap pilar. Tentunya bersama dengan education training. Dan hasil-hasilnya itu kemudian kami bertanggung jawab langsung ke top manajemen ya, dari TPM sekretariat, sehingga pelaporan hasil dari TPM itu dilaporkan ke top manajemen ya. Dalam meeting-meeting manajemen, salah satunya TPM Steering Committee, lalu di General Manager Meeting juga dilaporkan, dan juga di setiap manager meeting ya. Manager meeting itu setiap minggu. Nah, kalau memang diperlukan, kami melaporkan di meeting-meeting manajemen tadi. Jadi peran dari organisasi ini penting ya. TPM Sekretariat. Semenjak TPM Project di kick off tahun 2013, TPM Sekretariat ini sudah dibentuk. Hanya memang saat itu masih di level staff. Tetapi kemudian di tahun 2015, saat kami mencanangkan untuk mendapat asesmen dari GIPM, maka organisasi TPM ini dipimpin langsung oleh level General Manager. Jadi di departemen level ya, General Manager. Begitu Pak Miki. Kalau headcount-nya ya tim kami 5 orang. Ya. Oke. Jadi bisa kalau dibilang belum jelas bisa tolong. Baik. Ya, jadi kalau dilihat secara struktur organisasi sebenarnya tidak ada struktur baru dalam konteks tidak ada struktur tentang AM yang terpisah dari struktur organisasi hari ini ya Pak Tri ya. Melekat pada existing struktural yang sudah didevelop oleh Command Sounder Carriers gitu ya. Jadi kalau autonomous melekat pada departemen produksi dan orangnya juga orang-orang yang sama lagi, plan maintenance dari teman-teman di maintenance atau di area teknik, education dari teman-teman human resource dan lain-lainnya. Dan tadi untuk pertanyaan mengenai headcount di KUI ada headcount yang terdiri dari 5 orang dan memang ini salah satu bentuk komitmen di organisasi untuk bisa memaksimalkan TPM itu benar-benar menjadi satu driver atau satu kendaraan yang paling baik untuk mengantar pencapaian visi misi di organisasi KUI. Kurang lebih begitu Pak Tri ya? Betul sekali Pak Miki ya. Terima kasih sudah. Baik, rekan-rekan di KUI tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke fitur Q&A saya akan hold dulu untuk saya bacakan. Namun di sini ada 2 orang yang ingin melakukan live discussion. Pak Tri dan teman-teman KUI nggak masalah ya.
Jadi nggak kita masalah. akan open mic dari rekan-rekan yang sudah mengajukan diri. Pertama di sini ada Ibu Tri Zuni Purnamasari. Ya, jadi Bu Tri Zuni ini ingin mengajukan live discussion dengan teman-teman di KUI. Jadi saya akan bantu bukakan suaranya untuk Bu Tri Zuni Purnamasari. Oke. Ya, Ya. selamat siang Bu Tri Zuni. Siang Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu, dari PT apa atau di bagian apa? Oke, saya Trizuni Pak dari Chandra Asri. Nah, saya kebetulan ini di Chandra Asri ada section khusus yang yang menangani TPM implementasi di Chandra Asri secara keseluruhan. Nah, mungkin kalau pertanyaannya tadi 2 boleh ya Pak ya? Silakan Bu. Terima kasih. Ini menarik sekali tadi mendengarkan kalau SGA ini diimplementasikan di segala level di KUI. Jadi yang di Chandra Asri itu masih SGA itu level operator, teknisi, dan engineer di Chandra Asri. Nah, jadi di KUI itu apakah level manajerial juga melakukan atau menjalani SGA? Yang itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, saya ingin menanyakan implementasi dari SGA itu sendiri di departemen-departemen supporting. Maksud saya itu seperti departemen research, laboratori, terus kemudian engineering mungkin. Nah, apakah atau kontrak and procurement, nah apakah mereka itu juga melakukan SGA seperti itu? Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Nanti saya tahan dulu untuk suaranya biar tetap bisa muncul di kita. Jadi Pak Trilogy dan tim KUI ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah SGA ini memang sudah berjalan di all level di KUI dan bagaimana perjalanannya? Dan yang kedua adalah bagaimana area supporting yang hari ini mungkin tidak terlibat langsung dalam TPM dalam melibatkan SGA-nya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Tri Suni. Ya, Chandra Asri juga salah satu company yang secara konsisten menerapkan TPM, Bu ya. Tim kami beberapa kali juga kontak dengan rekan-rekan di Chandra Asri. Iya benar. Dan waktu terima Award B itu juga kita sama-sama ya. Iya Tim Bapak. KUI ketemu dengan tim Barengan. Chandra Asri barengan. Nah, baik saya akan jawab untuk level manajerial memang mengontrol SGA ya. SGA di KUI itu memang di level terkecil, Bu. Level operator ya. Mereka ada apa? Source of kontaminan misalnya mereka lakukan di tim kecilnya. Tetapi memang dikontrol oleh tim manajerial. Nah, sementara itu di level manajerial memang juga melakukan improvement misalnya saja dengan QCP ya. QC project. Ada project-project yang dihandle oleh di level tim manajerial yang skalanya lebih besar untuk pencapaian target company. Ya. Nah, tadi itu yang pertama mungkin sudah bisa terjawab kali ya. Jadi, oh ya, terima kasih Pak Lugi. Untuk implementasinya memang manajerial sama level terkecil tadi, operator atau teknisi itu sama-sama melakukan SGA, tapi level improvementnya yang berbeda mungkin ya? Iya, betul. Level improvementnya yang berbeda. Lalu, mohon maaf, saya tadi terlambat mencatat. Yang kedua, ada pertanyaan yang kedua. Yang kedua, apakah implementasi SGA di area supporting Pak, seperti research, laboratori sudah dijalankan juga? Cross ya, cross pilar. Iya, justru SGA itu tidak terikat hanya satu pilar. Oke. Kontribusi dari pilar-pilar yang lain juga dilakukan.
Seperti contoh tadi di improvement Pak Enang untuk auto spray, ya, auto spray dalam proses hammer, dalam proses forging. Sebelumnya itu dilakukan secara manual, ya, agar pada waktu proses forging itu produk tidak lengket di dice. Bayangkan satu hari itu bisa sampai 1.200 satu shift, ya, satu shift. Artinya si operator itu ya 1.000 kali membasahi dengan anti lengket. Lalu kami diskusikan bagaimana caranya agar lebih efisien. Nah, tim production engineering juga membantu, Bu. Ya, Cross jadi function mereka berarti ya, Pak. cross function, betul. Mereka mencari pompa atau pump yang sesuai, karena memang lokasinya juga amat terbatas, ya. Lalu mendesain instalasi hostnya dan sebagainya, sehingga hanya dengan menyentuh tuas maka ada spray yang membasahi dice forging. Nah, ini disupport oleh tim production engineering. Siap. Tentunya ada training juga, Bu, agar bagaimana proses forging ini bisa lebih efisien. Ada yang berperan training and education. Ya. Memang yang paling dekat contoh di OE itu AM dan PM. Lalu development management itu production engineering juga. Lalu education training, ya. Iya. Nah, kurang ada ininya kok, ada apa namanya? Dan hasil dari AM PM factory improvement itu juga dipantau oleh pilar safety, health, and environment. Misalnya saja kalau ada perubahan mekanisme SOP di produksi, itu harus melalui asesmen oleh tim atau pilar SHE bahwa perubahan tadi itu ada risiko baru nggak yang muncul, contohnya gitu, ya. Jadi memang cross function juga dilakukan, Bu, lewat SGA ini. Satu tim SGA bisa membernya bisa lebih dari satu pilar. I see. Terima kasih Pak Lugi atas Mudah-mudahan bisa terjawab, jawabannya. ya. Menjawab Pak Lugi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Tri Zuni Purnamasari dari Chandra Asri Petrochemical. Ada satu pertanyaan lagi Pak Tri yang akan kita bukakan suaranya. Di sini sudah mengajukan diri untuk bertanya secara langsung. Ada Boleh, Pak boleh. Dani Oscar. Gitu ya, Pak Dani Oscar, saya sudah bukakan suaranya. Apakah bisa? Oke. Ya, Pak Dani Oscar. Oke, sepertinya beliau belum ada, tetapi masih kondisinya resen. Oke, Pak Tri, terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman di KUI, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin ini menjawab dari 50% pertanyaan yang masuk kepada kita semua nih, Pak Tri. Pertanyaan terakhir ini gabungan dari kumpulan banyak orang, gitu. Pertanyaannya, pada saat kita memulai SGA ini ataupun TPM di KUI, gitu ya, apa challenge yang dihadapi oleh teman-teman di KUI? Pasti ada penolakan dan bagaimana kira-kira langkah untuk membumikan TPM ini di organisasi sehingga kepekaan orang-orang terhadap pentingnya SGA dalam memerangi kerugian ataupun pemborosan yang lain di organisasi itu menjadi lebih mendarat. Oke, silakan Pak Tri, itu mungkin 50% pertanyaan yang masuk pada kita. Iya, terima kasih Pak Miki. Ya, memang tidak bisa sekali jadi, ya, tingkat kepedulian hingga sampai level operator. Memang ada pada awalnya sih ada apa namanya relaktansi, ya. Relaktansi. Nah, real cara TPM implementasi di PT KUI adalah yang pertama tentunya dengan pilot, ya, dengan pilot
hammer 6 ton. Jadi hanya operator di 6 ton, lalu teknisi maintenance yang menghandle mesin ini fokus di sini, fokus di mesin satu ini. Yang tadi di video juga ada perubahan gembanya atau perubahan shop floor-nya. Nah, untuk 6 ton ini, strategi pertama, initial cleaning di khusus mesin ini ya, itu melibatkan sampai presiden direktur, Pak. Begitu. Lalu, kegiatan ini dipromosikan ke seluruh bagian, bahwa kita sedang ada pilot TPM 6 ton misalnya. Lalu seluruh bagian mengetahui ya bahwa kita sedang kick off TPM project. Nah, perubahan OEE, perubahan performance Gemba itu dirasakan langsung, khususnya di forging. Bapak mungkin tadi sudah lihat ya, betapa forging itu areanya amat menantang, panas, lalu bising, ya, lalu ada produk yang dialirkan dan seterusnya. Nah, perubahan inilah yang kemudian dilihat langsung oleh teman-teman operator di lini kerja yang lain. Gitu ya. Nah, promosi inilah yang menjadi penting ya, untuk mengatasi bahwa memang teman-teman produksi, ayo kita laksanakan kegiatan maintenance untuk mesin kita gitu. Memang bayangkan ya 2013, lalu 2015, 2 tahun berikutnya baru di-expand kegiatan TPM ini ke mesin yang lain. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan training, dengan pelatihan-pelatihan improvement. Ya, saya sendiri waktu itu yang memimpin teknik improvement lewat QCC ya, metodologi QCC kepada operator. Gitu. Lalu dilaksanakan langsung di Gemba dengan difoto, dengan visual management juga penting ya, sehingga operator merasakan ada yang berubah nih di lingkungan kerja kita, lebih rapi, lebih bersih, SOC-nya lebih terkendali. Nah, yang paling besar selain 6 ton tadi itu adalah kami punya beberapa factory, di factory 3. Nah, factory 3 itu betul-betul kotor ya. Karena ada soluble mesin yang terciprat ke jalanan lalu dibawa oleh ban forklift. Begitu. Ada yang leakage gitu ya. Belum lagi ada kiriko atau chips. Jadi factory ini betul-betul kotor. Nah, dilaksanakan improvement mendasar yaitu zero leakage, lalu soluble-nya juga atau coolant-nya diganti dengan water coolant, sehingga faktorinya tadi jadi bersih. Nah, perubahan ini yang membuat teman-teman di operator itu merasa makin, oh ternyata ada kok hasilnya. Ada kok hasilnya TPM. Nah, perlahan-lahan kemudian ditularkan ke lini kerja yang lain. Mungkin strategi umum seperti itu, Pak. Sambil ada yang tadi ya, reward tadi ya. Okay. Reward diumumkan di level top management. Top management care itu juga penting ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, Pak Muhyiddin. Jamal, Pak. Ya. Pak Jamal bisa. Ya, Pak Jamal. Tapi Pak Jamal. Tambahin ya, Pak ya. Silakan. Jadi betul, memang betul adanya dengan implementasi TPM relaktansi itu tinggi di awal-awal ya. Iya. Mereka menganggap bahwa ini adalah pekerjaan additional job. Oke. Ya, additional job. Nah, sehingga kalau dilihat sejarah kenapa KUI dari 2013 baru tembus di 2018 gitu ya. Kurun waktu 5 tahun itu yang kita
harapkan itu adalah engagement, keterlibatan semua pihak, dan juga bahwa work with heart, gitu ya, betul-betul dari hati, bukan ini bukan paksaan dari manajemen, ini bukan perintah, tapi ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Nah, sehingga itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena apa? Kita harus secara konsisten dan tidak bosan-bosan untuk memberikan contoh dan memberi result. Apa itu yang dimaksud? Contoh simpel aja, 5K ya, dari kebersihan dan lain sebagainya. Kita menunjukkan, Pak Trilogy sudah nambahkan tadi bahwa sampai top level juga ikut membersihkan mesin. Itu bukannya kita mau show, tapi kita mau menunjukkan bahwa kepedulian kita terhadap mesin yang kita miliki. Nah, dengan membuat semua itu terlihat, faktor or-nya hilang, kendor, bocor, dan kotor. Itu ternyata, oh indah ya ngelihat factory ini. Baru sampai tahap itu dulu. Baru oh indah dulu, oh bagus dulu. Nah kemudian dari situ, semua problem-problem mulai kelihatan. Oh ini kalau ini bocor kelihatan. Jadi tidak numpuk-numpuk. Baru kelihatan, oh OE naik sedikit, dan lain sebagainya. Nah dari hal itulah akhirnya kita membuktikan bahwa kegiatan ini memang penting untuk kita bersama, untuk improvement activity di productivity improvement ujung-ujungnya. Nah, sehingga terpanggillah rekan-rekan di Gemba dan seluruh lapisan yang ada di KUI untuk bersama-sama menjalankan aktivitas ini. Kira-kira itu. Di awalnya memang ada relaktansi yang cukup tinggi. Terima kasih tambahan saya. Terima kasih banyak Pak Jamal atas additional information-nya. Dan ya, jadi kalau saya tangkap, selain tadi ada mekanisme reward yang sudah disampaikan di pertanyaan sebelumnya oleh Pak Trilogy, kuncinya adalah kita bisa membuktikan ya bahwa TPM itu ternyata ada hasil yang dapat dirasakan, khususnya membuat jangan sampai TPM menjadi seakan-akan menambah pekerjaan gitu ya. Atau hari ini kan banyak orang mengenal TPM standar dengan tambah pekerjaan maneh gitu. Padahal di sini tugas TPM adalah bagaimana membuat operator juga kerjanya menjadi nyaman atau orang-orang di organisasi menjadi nyaman, kerja juga dalam kondisi yang aman, dan yang pasti result terhadap bisnis juga dapat dirasakan bersama. Ya, terima kasih banyak Pak Tri dan Pak Jamaluddin dan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan mohon maaf atas kelancaran hari ini yang dirasa kurang berkenan, atau mungkin ada beberapa perkataan kami yang dirasa tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan untuk terakhir kali, saya akan sapa Bapak Ibu dengan saya Miki Nur Haryadi. Saya akhiri webinar kali ini. Salam improvement.